Oke. Harinya. Di TikTok Salam JKN. Oh gitu. Pakai sana lagi. Kanan lagi. Kanan gini. Iya. Oke. Oke, kita tunggu dulu hingga beberapa orang yang bergabung ya, Kak. Buat teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk di-share, dibantu juga untuk tap-tap layarnya serta dibagikan kepada teman-temannya karena kita akan sharing nih Kak seputar informasi yang sangat bermanfaat dan juga informatif bagi teman-teman rakan-rakan Salam JKN tentunya. Oke. Mari nggak? Bisa. Oke Kak, mungkin langsung saja ya Kak, kita mulai untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi rekan-rekan Salam JKN di kegiatan BPJS On Air pada sore yang berbahagia ini di penghujung tahun yang luar biasa nih, di penghujung tahun 2025. Kita tetap nih antusias untuk memberikan informasi dan juga terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, terkait dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Nah, di sore yang berbahagia ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh kita sapa saja, sudah hadir bersama kami Kak Fajar nih. Silakan untuk disapa kawan-kawan rekan-rekan yang sudah bergabung nih Kak. Hai, assalamualaikum rekan-rekan Salam JKN. Hari ini kita ada tema ya. Iya. Tentunya kita ini nggak akan hanya sekedar pastinya ada tema yang akan kita sampaikan nih, tema yang sangat bermanfaat, yang sangat informatif bagi rekan-rekan yang bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin nih Kak, tema apa nih yang akan kita bahas di sore yang spesial ini di penghujung tahun? Silakan Kak. Ya baik, untuk live TikTok hari ini ya, di Salam Rakan JKN. Selamat bergabung bagi rekan-rekan yang sudah ikut live di TikTok kita. Adapun tema kita hari ini izinkan saya sampaikan dalam bentuk pantun. Wis, cakep nih. Mohon cakepnya. Dibantu ya. Cakepnya dong. Rekan-rekan yang sudah bergabung melalui kolom komentar. Ya, jadi kalau bikin tape perlu ragi. Cakep. Kalau bikin pulut perlu ketan. Cakep. Hai rekan-rekan, kita jumpa lagi dalam tema screening riwayat kesehatan. Wih, berikan tepuk tangan dong rekan-rekan sudah bergabung. Ya. Wah, tentang tema screening riwayat kesehatan nih. Ya. Ini merupakan salah satu kemarin kami infokan juga kepada rekan-rekan yang mungkin baru join pertama kali di kegiatan BPJS On Air. Di kegiatan sebelum-sebelumnya itu kita sudah sharing seputar dengan misalnya karena layanan non tatap muka Kak yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang sangat berguna seperti aplikasi mobile JKN, kemudian ada WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165 dan juga ada kanal call center di 165 yang sangat bermanfaat. Nah, di salah satu aplikasi non tatap muka yang disediakan itu mobile JKN, kami sempat nyinggung nih terkait dengan adanya sebuah tools yang sangat istimewa yaitu tentang screening riwayat kesehatan. Nah, mungkin pada saat itu kami tidak membahas secara detail apa itu tentang screening riwayat kesehatan, apa sih manfaatnya, apa sih dampaknya kan. Jadi agar rekan-rekan Salam JKN ini tahu, mungkin paham terkait dengan kebermanfaatan dari
screening riwayat kesehatan. Mungkin bisa kakak jelaskan terlebih dahulu gambaran umumnya apa sih itu screening riwayat kesehatan itu, Kak? Ya, benar seperti yang disampaikan sama Raji bahwa kita ada salah satu program dari BPJS Kesehatan itu ada screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan itu ada toolsnya di Mobile JKN. Selain di Mobile JKN juga ada web linknya itu biasanya itu di Vaskes. Jadi kalau misalnya ada peserta JKN yang ada mengakses pelayanan ke Vaskes, khususnya FKTP, itu pasti sudah tidak asing dengan program program screening riwayat kesehatan. Nah, apa itu screening riwayat kesehatan? Screening riwayat kesehatan itu adalah pengisian pertanyaan tentang riwayat kesehatan dari diri sendiri, keluarga, dan juga gaya hidup peserta gitu. Nah, fiturnya itu bisa didapatkan di Mobile JKN, di web, di aplikasi Pikir FKTP gitu untuk mengakses pengisian screening riwayat kesehatan. Jadi berarti kalau bisa disimpulkan nih Kak secara sederhana, berarti kalau screening itu berarti adalah sebuah tools yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, berarti untuk mendeteksi dini terkait dengan penyakit. Betul. Nah, itu dari tujuan dari pengisian screening riwayat kesehatan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit apa yang potensi penyakit yang bisa aja didapat dari peserta gitu. Dan potensi itu ada 14 jenis penyakit. Oke. Untuk mengetahui sedini mungkin potensi resiko penyakit yaitu ada DM tipe 2, hipertensi, stroke, ischemic heart disease, kanker leher rahim, kanker payudara, anemia, TBC, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kanker paru, hepatitis B dan C, thalassemia dan kanker usus. Gitu, sehingga bisa dicegah sebelum benar-benar ditegakkan atau terjadinya penyakit tersebut. Oh, jadi memang ke dalam penyakit-penyakit yang disebutkan itu, Kak. Ya. Berarti dengan sistem dari screening riwayat kesehatan itu untuk mendeteksinya itu bagaimana, Kak? Berarti kita seperti yang di awal kita sampaikan tadi, untuk mengetahui apakah kita ada potensi terkena 14 penyakit tersebut, ya silakan mengisi screening riwayat kesehatan yang ada toolsnya di Mobile JKN. Jadi sebelumnya bagi peserta JKN yang punya HP Android, smartphone itu bisa menginstal Mobile JKN, bisa diisi dari Mobile JKN tersebut. Ataupun bagi peserta yang mengakses pelayanan di FKTP, maka sebelum mengakses pelayanan tersebut, peserta wajib sebelumnya untuk mengisi screening riwayat kesehatan. Seperti itu. Oke, berarti untuk screening riwayat kesehatan itu bisa dilakukan sama semua peserta ya, Kak? Seluruh peserta JKN, semua umur, semua lini bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Itu biasanya periodenya bisa diakses setiap saat atau bagaimana? Nah, untuk pengisian screening riwayat kesehatan itu dia setahun sekali. Gitu. Jadi bukan berarti setiap dia datang berkunjung ke FKTP dia diisikan screening riwayat kesehatan, tidak, tapi setahun sekali. Nah, bagi peserta JKN yang misalnya baru kali ini dia baru hari ini mengisi screening riwayat kesehatan, maka begitu masuk tahun 2026 itu begitu masuk tanggal 1 sudah bisa melakukan pengisian kembali. Gitu. Jadi dia begitu masuk tahun 2026. Jadi bukan jangka waktu setahun. Gitu untuk pengisian screening riwayat kesehatan. Tentunya memang jadi berarti untuk mengetahui nih atau ikut screening riwayat kesehatan itu berarti pengisiannya itu dalam bentuk apa nih, Kak? Kalau biasanya kan kalau di lab tes darah, kalau melalui screening itu berarti pertanyaan atau dia isinya nanti pertanyaan pernyataan resiko mungkin, Kak? Ya, terkait riwayat penyakit apakah orang tua gitu, terus pertanyaan tentang gaya hidup kita saat ini, makanan yang sering kita makan seperti apa gitu. Jadi memang ditanya terkait dengan hal yang mungkin sering kita lakukan yang mungkin akan berdampak atau bisa memunculkan resiko dari penyakit tersebut ya, Kak? Resiko atau potensi. Nah, kalau misalnya keluar hasilnya resiko penyakit DM atau hipertensi, stroke, nah itu bukan berarti
maksudnya jangan takut, bukan berarti itu peserta saya berarti Oke. menderita DM. Oke. Enggak. Nah, kalau misalnya beresiko, nah silakan Bapak Ibu ataupun teman-teman, kakak abang mengunjungi FKTP terdaftar. Oke. Di mana dia terdaftar untuk berkonsultasi dengan dokter Iya. di di Vaskes itu gitu. Untuk tindak lanjutnya seperti apa? Apakah mungkin nanti disarankan jaga pola makan Oke. gitu, banyak berolahraga Oke. gitu. Berarti untuk hasil dari screening riwayat kesehatan itu ada kategorinya gitu Kak? Untuk hasil dari ya kita melakukan screening. Iya, tadi kan udah disampaikan Oke. tujuan dari screening riwayat kesehatan ini adalah untuk mendeteksi dini potensi penyakit. Ada 14 tadi Oke, yang saya oke, oke. sebutkan. Nah, nanti akan muncul potensi dari 14 penyakit tersebut Oke. gitu. Sangat menarik ya Kak. Nah gini Kak, untuk screening riwayat kesehatan ini berarti sangat bermanfaat. Berarti betul-betul harus dimanfaatkan nih oleh Iya. peserta JKN gitu ya Kak? Benar. Jadi karena itu tuh kadang-kadang peserta JKN ngerasa saya nih udah bayar iuran Oke. misalnya setiap bulan, tapi saya tidak ada merasakan tidak memanfaatkan Iya, sebagai peserta JKN iya, kan iya. gitu. Nah, sebenarnya kalau mereka ada kita kan ada mobile JKN. Kalau Iya. mereka menginstal mobile JKN, salah satu manfaat yang didapatkan yaitu silakan melakukan screening riwayat kesehatan. Kalau misalnya dari hasil pengisian screening riwayat kesehatan itu tidak menunjukkan potensi, Oke. nah itu kan bagus jadinya. Nah, berarti yang perlu ditingkatkan, dijaga pola hidupnya saat ini. Berarti Oke. sudah bagus dia makan yang dikonsumsi makanan sehari-harinya sudah bagus. Berarti pola hidupnya pun sudah bagus gitu. Yang itu berarti itu yang perlu dijaga gitu. Oke, sangat berguna, sangat bermanfaat Ya, sekali nih ya. benar. Apalagi nih di penghujung tahun, bagi rekan-rekan mungkin yang akan melakukan perjalanan Benar sekali. liburan Ya. tahun baru, mungkin boleh nih sebelum liburan ataupun untuk dicek dulu untuk dilakukan screening riwayat Ya. kesehatan terkait dengan kondisi ataupun risiko yang mungkin ada pada diri kita. Nah, bagi rekan-rekan juga yang sudah bergabung, kita juga bukan hanya akan berdiskusi, tentunya kita akan menjawab juga pertanyaan yang akan disampaikan di kolom chat oleh rekan-rekan semua. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk meninggalkan di kolom chat, insya Allah akan kami jawab satu persatu. Nah, mungkin sambilan kita menunggu pertanyaan juga Kak terkait dengan screening riwayat kesehatan ini kan Kak. Berarti tadi fitur screening riwayat kesehatan ini dapat diakses di mana saja nih Kak? Tadi di aplikasi mobile JKN, selain di aplikasi mobile JKN bisa di mana lagi Kak? Kita sebenarnya ada juga barcode untuk pengisian screening riwayat Oke. kesehatan. Bisa juga melalui barcode ataupun bisa juga melalui web Oke. gitu. Nah, kalau sekarang kan rata-rata masyarakat sekarang kayaknya punya lah Android, handphone, ya kan? ya, smartphone ya. Ya. Jadi silakan diinstal mobile JKN-nya gitu. Mungkin Kak nih dari yang sudah berjalan nih, dari tren screening riwayat kesehatan nih, apa sih penyakit yang paling beresiko yang paling banyak muncul nih di yang dialami sama Masyarakat. peserta atau masyarakat itu? DM, Oh, diabetes mellitus itu. Kita aja orang Aceh kalau misalnya lebaran apa biasanya ada kue di rumah pasti banyak dodol, Dodol, ya oke. kan? Dodol udah dapat dodol dikasih lagi bersekat, Iya, ya kan? iya. Halwa, nah itu kan makanan-makanan yang sebenarnya Mengandung gula yang sangat tinggi, kan? Ya betul. Terus kita pun kebanyakan banyak makan nasi gitu. Nah, iya. salah satu faktornya ya kalau banyak makan nasi dibandingkan dengan serat dengan Oke. sayur. Nah, itu kan bisa jadi salah satu penyebabnya gitu. Berarti memang resiko terkait dengan penyakit-penyakit kayak diabetes, itu penyakit-penyakit hipertensi yang mungkin penyakit-penyakit itu sangat banyak kan, yang mungkin harus dibantu untuk menyeimbangkannya dengan pola hidup yang Pola hidup sehat. yang sehat. Mungkin nih Kak sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, kita coba dulu. Ini ada dari Mas Iwin, kakak pemateri itu Sonan. Kakak pemateri, mungkin boleh Kak untuk diperkenalkan sekali lagi nih Kak, nama dan mungkin jabatan Kakak di BPJS Kesehatan. Silakan Kak.
Ya Mas Iwin, nih kita tahu nih ya Mas Iwin ini siapa nih ya? Nggak mungkin pengen orang lain yang baru Oh ya bergabung. boleh. Saya Fajar Ningsih. Nah, biasa dipanggil Fajar. Iya, jadi Kak Fajar ini merupakan Iya. staf promotif preventif. preventif Jadi, di kantor cabang. di kantor cabang Semaunya. Jadi program screening riwayat kesehatan ini salah satu dari kegiatan upaya promotif preventif di Vaskes tingkat pertama. Oh, berarti ada program-program lain begitu, Kak? Banyak program kalau di FKTP yang bisa dilakukan untuk upaya pencegahan penyakit supaya tidak lebih parah, upaya promotif preventif ya seperti salah satunya screening riwayat kesehatan. Terus kalau dari BPJS kita juga ada Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis, tapi masih fokusnya terhadap penyakit DM dan hipertensi. Kenapa DM dan hipertensi? Karena penyakit tersebut yang paling banyak Diderita, kan? ya diderita di masyarakat kita gitu. Yang Oke. membutuhkan karena kan dia berkepanjangan ya dan membutuhkan biaya yang sangat banyak gitu. Jadi difokuskan saat ini kalau untuk kronis DM dan hipertensi. Oke, ini juga ada pertanyaan dari nggak ada namanya nih, nggak ada usernya. Kalau BPJS-nya mati kayak mana, Bang? Nah, tergantung Kak, BPJS kakak jenis kepesertaannya apa gitu. Kemudian untuk pengaktifannya atau pengecekannya kakak bisa cek nih melalui kanal-kanal non layanan non tatap muka yang disediakan BPJS Kesehatan. Misalnya tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu untuk ngecek dulu apakah benar memang tidak aktif, dan juga jika memang tidak aktif bisa untuk mungkin diaktifasi kembali, tergantung nanti kepesertaan kakak apa nih. Kalau misalnya dari sektor apa namanya yang membayar iuran, mungkin kita cek dulu nanti apakah memang tidak membayar iuran, nanti kakak tinggal membayar iuran terlebih dahulu baru diaktifkan kembali. Ataupun dari PBI nih Kak, kalau PBI nanti ada syarat dan ketentuan juga untuk diaktifkannya, jadi Harus dicek, harus dipastikan, iya, dipastikan terlebih dahulu nih. BPJS-nya tidak aktif kenapa? Karena apa gitu Kak ya? Baru bisa dikasih tahu, oh kalau status kepesertanya ini kalau tidak aktif maka yang perlu dilengkapi ini gitu. Misalnya salah satunya kayak disampaikan tadi sama Raji, ataupun misalnya bisa jadi tidak aktif karena usianya sudah 21 tahun. Oke, Nah, kalau dia kuliah, berarti lampirkan surat aktif kuliah seperti itu. Jadi harus dicek. Boleh nih mungkin dulu di komen nih Kak secara lengkapnya kakak sebelumnya nih jenis kepesertaannya apa ya Kak? Jangan ini Kak. Kemudian dari Mas Iwin juga nih ada yang bertanya juga, Kak, rujukan saya habis periode, terus pas ambil rujukan di Puskesmas apakah bawa rujukan lama? Habis periode rujukan itu berlaku sampai dengan 3 bulan. 3 bulan. Gitu. Nah kalau misalnya untuk kasus yang berbeda ya berarti silakan konsultasi kembali dengan dokter di FKTP. Kalau memang bukan kapasitas dokter di FKTP ya berarti akan dikeluarkan rujukan. Tapi kalau misalnya kasusnya sama itu bisa dipakai untuk 3 bulan berdasarkan surat kontrol dari dokter spesialis di FKT yang dirujuk seperti itu. Oke. Dan juga untuk sekarang nih di BPJS Kesehatan sendiri kita juga tidak lagi menggunakan kartu fisik ya Kak. Sekarang sudah ada kartu digital dan juga bisa berobat menggunakan nik ya. Ya benar. Jadi tidak perlu harus menunjukkan kalau misalnya kadang pesertanya lupa nih bawa kartu BPJS-nya. Mungkin ada peserta yang suka gonta-ganti tas, dompet ya kan, jadi lupa bawa. Nah itu kalau HP nggak mungkin peserta nggak bawa, ya kan. Kalau sekarang zaman orang kemana-mana tuh pasti bawa HP gitu. Kalau lupa dompet masih bisa, tapi kalau HP kayaknya jarang karena kayaknya HP dulu yang diingat. Nah jadi kalau misalnya kembali lagi kalau di smartphone ada mobile JKN, jadi bisa ditunjukkan kartu digitalnya kan gitu, ataupun kalau bisa juga berdasarkan menunjukkan KTP seperti itu. Oke, ini juga ada pertanyaan Kak dari Kak Putra Kumbang. Itu apa sistemnya responden ya? Berarti terkait dengan screening riwayat kesehatan itu Kak? Maksudnya responden gimana ya? Karena gini sebenarnya screening riwayat kesehatan itu bisa
diisi secara mandiri Oke. gitu oleh peserta. Namun kalau di FKTP mungkin diwawancara ya sama petugas di FKTP. Oh, berarti bisa langsung juga datang Ya, ke Vaskes Kak ya? Ya, tapi sebenarnya kalau untuk sekadar mengisi screening riwayat kesehatan, kalau anak yang Gen Z sekarang ya bisa mengisi langsung sendiri gitu. Oh, langsung dari HP gitu dari ya? HP tanpa harus ke FKTP, kecuali ada keluhan gitu ya, baru dibantu isi oleh petugas di FKTP. Oke. Kita lanjut nih Kak. Ini ada pertanyaan juga dari Bapak atau Abang Kadafi David nih terkait dengan pertanyaannya tuh di mana screeningnya? Gimana tuh Kak? Sebenarnya udah kita jelaskan. Ya. Mungkin boleh Kak untuk diulang Boleh. di mana? Screening itu bisa diakses dari mobile JKN. Oke. Nah, dari website BPJS Kesehatan. Oke. Nah, dari aplikasi Piker gitu. Jadi memang Ataupun dari Pandawa. Oh. Nah, kalau dari Pandawa pada dasarnya nanti direspon sama petugas kita, dan nanti kemudian akan dikirim dalam bentuk link juga atau oke. website. Jadi hampir sama. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Kak 12 nih namanya, Kak nama usernya 12. Cek lengkap gratis di hari ultah itu betul. Ini maksudnya gimana nih? Jadi di FKTP ada juga nih cek kesehatan gratis. Oh, cek kesehatan mungkin Nah, ya. itu program dari Kemenkes kalau tidak salah ya. Nah, kurang lebih sebenarnya hampir sama pertanyaannya tentang riwayat penyakit gitu. Cuman itu beda lagi. Oh, Intinya hampir sama, cuman ada beberapa pertanyaan yang beda dengan yang punya dari BPJS Kesehatan. oh gitu ya. Tuh. Itu kalau itu berarti di Vaskes kayak Di FKTP juga sama, di FKTP juga gitu. Oke, kita lanjut nih Kak. Ada juga pertanyaan dari Putra Kumbang ini, Kakak atau Abang. Maaf Kak, kalau peserta yang PNS bisa? Ini maksudnya bisa apa? Screening riwayat kesehatan apakah Seluruh PNS itu kan peserta JKN Iya, juga, penerima, ya kan? iya, PPU ya? PPU itu udah otomatis menjadi peserta JKN. Ya, seluruh peserta JKN, anaknya yang menjadi tanggungan dia pun bisa mengisi screening riwayat kesehatan, ataupun pasangannya, apakah dia suami istri juga bisa mengisi screening riwayat kesehatan gitu. Oke. Berarti nggak ada pengecualian harus misalnya kepesertaan ini baru bisa atau ini nggak ada Kak ya? Mungkin dulu kan ada JKA. Nah, sekarang kan semuanya udah jadi peserta JKN, namanya jadi muda JKA, jam Kesmas dulunya lagi. Sekarang udah jadi peserta JKN. Jadi semuanya boleh mengisi screening riwayat kesehatan, tidak ada pengecualian. Ya, jadi semua rekan-rekan bisa nih untuk pertama nih dulu pastikan sudah ada yang namanya aplikasi mobile JKN dulu ya Kak. Download dulu aplikasi mobile JKN, kemudian dia registrasi dan juga nanti bisa nih bukan hanya screening riwayat kesehatan nih yang tools yang sangat spesial di situ, ada juga seperti dengan kartu nih Kak, terutama kartu digital karena kan banyak peserta yang datang ke kantor nih mau cetak kartu, sedangkan sekarang kita kan sudah digital nih, jadi kartu itu bisa langsung dilihat atau diunduh melalui aplikasi mobile JKN. Jadi memang nggak ada lagi cetak kartu fisik, jadi tidak harus datang lagi ke kantor. Dan banyak juga fitur-fitur lainnya seperti antrian online kan, antrian online yang sangat membantu ya. Ya, benar, salah satu fitur yang sangat bermanfaat di mobile JKN yaitu dia tidak perlu harus antri lama gitu. Lama, jadi bisa mendaftar melalui mobile JKN. Karena permasalahan antri ini sangat-sangat ini ya, misalnya orang harus nunggu lama gitu kan di Vaskes kan jadi membuang waktu, tidak efisien dan tidak efektif. Berarti dengan tools antrian online tuh orang bisa ngambil antrian online melalui mobile JKN dan bisa datang ke Vaskes. Bisa nomornya sudah dekat gitu kan. Betul. Jadi kalau ibu-ibu misalnya pagi kadang mau belanja dulu, mau masak dulu Jadi tanpa harus mendaftar nanti mungkin rame, jadi harus nunggu. Ya, silakan didaftar melalui mobile JKN. Bisa itu Kak ya. Dan bisa. juga bagi yang sudah nanti misalnya mendapatkan rujukan ke Vaskes tingkat lanjutan juga bisa untuk mengambil antrian melalui mobile JKN. Jadi memang sangat dimudahkan gitu. Oke, kita lanjut nih Kak. Ada pertanyaan dari
Oh, Kak Syarsifa, enak di BPJS bisa jadi pegawai swasta. Alhamdulillah. BPJS Kesehatan tentunya membuka juga ruang nih bagi teman-teman semuanya, fresh graduate ataupun yang lainnya mau bergabung. Kemarin kan kita baru buka seleksi tuh yang terkait dengan. Kalau ada pertanyaan, kayak mana kami tahu BPJS ada buka lowongan? Oke, terkait dengan pertanyaan itu tentunya jangan lupa nih untuk follow seluruh akun media sosial BPJS Kesehatan RI terutama yang sudah centang biru yang sudah centang biru. Karena terkait dengan rekrutmen pasti akan selalu diinfokan melalui Instagram dan teman-teman bisa nanti untuk mengikuti seleksi di BPJS Kesehatan. Nah dan sekarang yang masih dibuka, tapi mungkin udah akhir tahun, mungkin di awal tahun nanti terkait dengan rekrutmen pegawai tidak tetap yang mungkin bisa didaftar oleh kawan-kawan yang baru lulus nih. Baru lulus kuliah. Pokoknya kalau mau tahu ada nggak dibuka lowongan di BPJS Kesehatan, silakan memfollow BPJS Kesehatan apa tadi akun BPJS Kesehatan RI yang udah akun ada BPJS centang Kesehatan biru. RI yang sudah centang biru, jangan salah. Dan jangan lupa juga untuk di follow akun kita nih, akun BPJS Kesehatan Kantor Cabang Lok Semawe dari TikTok Salim JKN, Instagram dan juga YouTube. Karena kita nih kegiatan BPJS On Air akan kita lakukan secara rutin untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan Salim JKN terkait dengan penyelenggaraan program JKN ini. Jadi jangan sampai lewatkan di setiap season atau setiap episodenya yang sangat bermanfaat gitu. Iya. Kita lanjut nih Kak, bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan atau P3K Bu? Nah, salah alamat. Ini apa nih? Maksudnya pertanyaannya kemana nih tujuannya? BPJS Ketenagakerjaan. Ya kan, ini harus jelas nih. Iya, dari Mun Dede ini masuk pertanyaan kemana nih? Bagaimana dengan BPJS Ketenagakerjaan P3K Bu? Kalau petugas karyawan BPJS Ketenagakerjaan harusnya merupakan peserta JKN juga ya, dan bisa juga mengisi screening riwayat kesehatan. Selama merupakan peserta JKN, Bapak Ibu ngerasa saya nih peserta JKN, ada nih nomor kartu BPJS, bukan nomor kartu BPJS Ketenagakerjaan ya, nomor kartu BPJS Kesehatan. Nah, bisa mengakses untuk mengisi screening riwayat kesehatan. P3K pun itu dia peserta JKN, bisa juga mengisi screening riwayat kesehatan. Oke. Ini juga ada mana tadi? Nah, ini ada nih dari Kak Fitri Collection. Ini apa namanya testimoninya nih BPJS Kesehatan BPJS Lok Semawe luar biasa, pekerjaannya baik dan sopan-sopan dan luar biasa. Terima kasih Kak Fitri. Alhamdulillah, semoga tetap bisa dipertahankan. Ya, kami bisa mempertahankan pelayanan yang prima gitu kan kepada seluruh peserta yang baik yang datang langsung maupun yang mengakses layanan melalui non tatap muka. Jadi BPJS Kesehatan terus berkomitmen agar bisa memberikan pelayanan terbaik nih. Dan bukan hanya itu Kak, misalnya ada sekarang orang-orang mungkin yang bertanya, Bang, bagaimana terkait dengan kami mau buat laporan terkait dengan pelayanan yang kurang memuaskan mungkin di Vaskes yang kami terima gitu. Nah, itu bagaimana? Itu juga bisa dibuat pengaduan ataupun keluhan melalui lagi-lagi mobile JKN. Mobile JKN, dan juga kita juga ada petugas nih Kak, petugas pegawai khusus yang ada di setiap Vaskes yang ada bannernya nih yang tertempel di dinding-dinding rumah sakit, namanya petugas BPJS 1. Di situ ada namanya, nomor HP-nya yang bisa teman-teman rekan-rekan Salim JKN untuk melaporkan di situ terkait dengan keluhan. Ada fotonya, ada foto ditaruh bingkainya tapi tidak ada tulisan wanted ya. Jadi bisa nih buat rekan-rekan memanfaatkan, bisa untuk dihubungi terkait dengan mungkin keluhan tidak dilayani atau apa namanya, biasa nih yang sering disampaikan oleh peserta Dinka terkait dengan bahwa BPJS membatasi hari rawat inap cuma 3 hari, jadi itu tidak benar ya kan? Tidak benar. Sampai sembuh dijamin sampai peserta itu dinyatakan sembuh dan boleh dipulangkan berdasarkan konfirmasi dari dokter yang menangani. Tentunya BPJS selalu memberikan pelayanan Vaskes harusnya selalu memberikan pelayanan kepada sesuai dengan pada peserta pasien itu sesuai indikasi medis. Jika memang masih memerlukan rawatan lebih dari 2-3 hari, 4 hari, 5 hari atau sampai 1 minggu, itu kan kalau memang sudah disampaikan oleh dokter akan tetap dijamin tetap dijamin kalau memang yang menyatakan dokter ya, bukan atas permintaan dari peserta juga. Kadang ngerasa enak juga nih rumah sakit ini makanannya enak, lama-lama di sini itu nggak boleh, tetap atas arahan dari dokter indikasi dan arahan dari dokternya.
Oke, kita lanjut nih Kak. Ada pertanyaan dari Kak atau Ibu Syar Syifa Yang tadi nih, Almira. yang nanya. Kalau antar lamaran secara online atau offline. Nah, Kak atau Ibu nih, kalau kita nih pendaftaran ataupun rekrutmen itu kan sudah secara online. Jadi setiap berkas itu tidak ada lagi fisik. Jadi semuanya akan diupload melalui website yang diarahkan nanti. Bisa baik dari Talentis atau lain sebagainya lah. Nanti akan diinfokan melalui flyer yang diposting di Instagram nih. Jadi kita nggak ada nerima lagi berkas. Jangan mungkin nanti kakak mau antar berkas ke kantor cabang. Ya, jadi seluruh rekrutmen itu dilakukan secara online. Pokoknya adik kita Syar Syifa Almira Cia ya, kemana nih baca? Cia. Follow terus BPJS Kesehatan RI yang centang biru itu supaya update ya, mengetahui informasi terupdate terkait BPJS Kesehatan apapun itu, baik itu lowongan kerjaan gitu. Mungkin ada pertanyaan juga boleh disampaikan melalui kolom komentar di Instagram, nanti akan dijawab oleh petugasnya di sana nanti. Oke, pokoknya kita lanjutkan juga nih Kak. Kalau dari Bang Isa Dewantara nih, JHT gimana cara cairkannya? Nah, Bang JHT itu jaminan hari tua. Ya. Jadi kita berbeda badan nih Kak, berbeda badan. Berbeda nih badannya. Berbeda. Jadi memang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu dua organisasi, dua lembaga yang berbeda. Betul. Kita BPJS Kesehatan hanya menyelenggarakan satu program, yaitu program jaminan kesehatan. Selain BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kesehatan. Dan ada juga BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin terkait dengan ketenagakerjaan lah. Oke. Jadi memang kalau JHT ini bukan program dari BPJS Kesehatan, tapi program dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Bapak Isa ini Bapak nih kayaknya ya. Iya. Nggak kapasitas kami juga menjelaskan. Iya. Nanti salah-salah pula ya kan Pak? Iya, karena berbeda nih Berbeda. Pak. Terima kasih ya Pak sudah bergabung di live kami. Mungkin kita lanjutkan nih. Dari Dokter Akmal juga ada yang menyapa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Dokter Akmal. Jangan lupa nih di follow akun kami jika belum di follow, dan jangan lupa di tap-tap layarnya, di share agar semakin banyak rekan-rekan yang bergabung di Zoom kita di sore yang berbahagia ini. Ya, kita lanjut nih. Ada pertanyaan dari Kak Pian. Yang PNS berapa orang ditanggung anak, Bu? 3. Kalau PNS sampai anak ketiga ya. Oke. Jadi memang 3. Jadi kalau sampai umur 21 tahun. Gitu. Kalau yang misalnya anaknya jadi ada 4, Bu, misalnya itu gimana berarti? Tinggal ya udah tetap 3 nanti. Kalau anak yang mau mendaftarkan anak yang keempat bisa nanti dengan sistem kalau misalnya mungkin anak yang pertama sudah lewat umur gitu. Oke, kita lanjut nih dari Dokter Akmal juga. Izin saya mau kerjasama dengan BPJS. Apakah sudah bisa? Nah, terkait dengan kerjasama itu itu nanti ada petugas terkait yang lebih mumpuni untuk menjelaskan Dokter Akmal. Jadi Dokter Akmal ataupun jadi nanti bisa dicari tahu ya apa bagaimana caranya ketentuan supaya bisa bekerja sama dengan bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan gitu Kak ya. Ya, kalau misalnya ditanya apa sekarang sudah bisa, itu kami kurang tahu juga. Ya, untuk syarat lengkapnya ya Kak. Syarat lengkapnya. Mungkin boleh nih ditanya ke rekan-rekan yang mungkin sejawat, yang mungkin sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dicari tahu ya. Di sharing ya. Oke, kita lanjut Kak. Kak, saya dari Luxmawe. Iya Kak, CZQ. Salam kenal. Kami juga dari BPJS Kesehatan kantor cabang Luxmawe. Oke, saya kita dari mana nih? Dari tadi nih. Kita masih sharing. Dokter Akmal juga nih. Saya dari Bunda Meriah Dokter. Aman ya Dok di sana. Dengar-dengar masih dalam kondisi mudah-mudahan kita doakan semoga teman-teman, rekan-rekan keluarga kita, saudara kita di sana dilindungi dan aman dari segala macam musibah ya Kak. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjut. Apa bisa saya berobat dari Kak CZQ? Apakah bisa saya berobat di Tanjung Balai Karimun karena saya lagi hamil dan mau melahirkan? Dan mungkin ini pertanyaannya Kak, mungkin ibu ini terdaftar Vaskes di Luxmawe tadi katanya kan, dan mungkin melakukan perjalanan atau tinggal di
Tanjung Balai Karimun itu apakah kita masih bisa berobat? Bagaimana? Nah, kalau ibu terdaftar di Vaskes di luar daerah, terus tiba-tiba mungkin karena keperluan itu harus ke daerah yang lain. Iya. Kalau memang urgent atau gawat darurat itu bisa ibu, bisa gitu untuk berobat di Vaskes yang berbeda, Iya. gitu. Maksimal Kalau dia, nah kalau misalnya ibu Iya, lama iya. berdomisili di daerah Menetap gitu, menetap misalnya. di daerah itu Iya. mungkin lebih dari 3 bulan, Iya. apalagi ini kalau untuk kasus melahirkan mungkin Iya. kan pasti lama nih, Iya. bisa jadi lebih dari 3 bulan. Iya. Nanti apalagi karena perlu kontrol ulang kan gitu. Iya. Nah lebih baik ibu pindah Vaskes saja, karena setiap 3 bulan itu kita bisa pindah Vaskes ibu. Pindah kembali, Kak, ya? Gitu. Kalau misalnya nanti udah selesai di sana, mau balik lagi ke daerah semula, nanti bisa pindah Vaskes kembali gitu ibu. Nah terus kalau misalnya untuk kasus-kasus tertentu memang Vaskes itu berhak menerima atau memberikan pelayanan terhadap peserta yang berkunjung datang. berkunjung yang kebetulan bukan merupakan peserta yang terdaftar di tempat dia itu, tidak boleh ditolak, boleh maksimal 3 kali. Harus tetap dilayani gitu. Oke, kita lanjut nih Kak Sri. Kak, bagaimana cara ubah kelas? Misalnya kelas 2 mau naik ke kelas 1. Nah, ini bisa juga Kak ya? Bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Nanti bisa itu untuk update profil atau ubah data peserta. Kalau dia ini ya PNS. Iya, untuk dia PNS. Kalau misalnya iuran kayaknya harus ke kantor ya. Ke kantor. Ya, kalau untuk dicek. Kalau PNS kayaknya bisa ya dari mobile. Bisa. Tapi kalau penerima kayaknya dia tergantung ini ya Kak, besaran gaji gitu ya, untuk menentukan kelas dari BPJS Kesehatan itu. Kayaknya harus melampirkan daftar gaji. SK gitu ya, mungkin, SK daftar gaji. Oke, semoga menjawab Pak ya. Izin bertanya dari Bapak Al-Bakri. Izin bertanya, apakah benar adanya pemutihan di BPJS Kesehatan? Nah, terkait dengan info pemutihan nih Bapak, sampai saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang menjelaskan terkait dengan peraturan tersebut. Namun BPJS Kesehatan selaku badan hukum publik nih tentunya akan pasti mengikuti apapun misalnya program yang dijalankan oleh pemerintah gitu Kak ya. Namun jika Bapak memiliki tunggakan iuran, dan jangan takut nih, BPJS Kesehatan menyediakan namanya di aplikasi, lagi-lagi di aplikasi Mobile JKN ini Kak yang sangat bermanfaat, ada yang namanya fitur rehab itu atau rencana pembayaran iuran bertahap nih. Jadi iuran yang sudah mungkin menumpuk tidak bisa dibayarkan sekaligus, itu bisa dicicil melalui aplikasi rehab. Jadi Bapak Ibu bisa untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan atau fitur tersebut di aplikasi Mobile JKN. Kita lanjutkan, apa bedanya Mobile JKN dan Satu Sehat? Mohon penjelasannya Bu Fajar. Silakan Kak. Kalau Mobile JKN itu udah jelas ya, itu aplikasi di bawah BPJS Kesehatan. Iya. Gitu. Nah kalau Satu Sehat itu kalau nggak salah saya itu dari Kemenkes gitu. Dan saya pun kurang paham isi dari tampilan Satu Sehat itu apa saja. Tapi kalau dari Mobile JKN kan di situ kita bisa melihat, bisa mengecek kartu BPJS kita aktif atau tidak. Kita bisa mengecek iuran BPJS kita. Bisa di situ ada tampilan kartu BPJS digital. Kita bisa mengecek. Bisa ini juga konsultasi secara online dengan dokter di mana kita terdaftar gitu. Nah kalau Satu Sehat itu aplikasi digital yang punya Kemenkes itu kalau jadi berbeda ini, kami takut juga menjelaskannya, takut salah. Namun karena aplikasi dari kami tentunya pasti berbeda, karena Ibu Helen bertanya apakah beda, tentunya beda. Karena aplikasi Mobile JKN merupakan layanan yang disediakan, kanal yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, dan
satu sehat mungkin dari Kementerian Kesehatan gitu. Namun intinya mungkin sama-sama baik untuk membantu nih peserta atau masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Iya, kalau kita lihat di Google ya, nih saya cari tahu di Google, dia bisa kita akses data kesehatan pribadi, berarti kurang lebih hampir sama juga kayak tampilan di BPJS, apa di mobile JKN dari info BPJS riwayat Kesehatan kan bisa kita lihat juga riwayat kunjungan Vaskes kita ngerasa kita bisa ngeliat nih kita ada riwayat berobat kemana aja nih, jadi bisa melalui aplikasi mobile JKN. Iya betul, bisa dari mobile JKN. Oke, kita lanjut juga. Ini masih ada beberapa pertanyaan mungkin di ini karena mungkin tadi kita belum jawab tapi sudah kami jawab tadi. Saya Vaskes Muara 2 di Lok Semawe. Oh iya, berarti Kak bisa untuk berobat di luar daerah. Kalau memang Kakak menetap di sana mungkin bisa juga dulu untuk dipindahkan. Saya Kakak masih 3 bulan lebih di sana atau mau lama di sana setahun mungkin boleh untuk dipindahkan dulu Vaskes ke sana. Nanti jika sudah kembali ke Lok Semawe bisa. Namun jika hanya sebentar itu tidak apa-apa karena BPJS Kesehatan akan tetap dilayani, pesertanya akan tetap dilayani walaupun di luar vaskes yang berbeda gitu. Jadi akan tetap memudahkan. Kemudian ini ada pertanyaan juga dari Pak Al-Bakri juga kembali, apakah calon jemaah haji harus aktif BPJS Kesehatan? Terima kasih. Nah pastinya dong, karena Bapak ketika jemaah haji ini kenapa harus aktif BPJS Kesehatan? Karena takutnya nih Kak, setelah walaupun nanti di sana berbeda, nggak mungkin vaskes lagi di sini, namun kan setelah pulang itu kan terkait dengan takutnya ada kondisi yang mengakibatkan harus mendapatkan pelayanan kesehatan, ketika harus mendapatkan pelayanan medis, tiba-tiba pesertaannya tidak aktif kan, kita jadinya jangan sampai ketika mau dibutuhkan di situ baru kita nanti harus ribet untuk mengurus segala macam. Jadi lebih baik dipersiapkan dari awal. Jadi itu Bapak. Kita lanjut. Desa saya ini dari Kak Ima. Desa saya lihat banyak BPJS yang nggak aktif. Nah, mungkin itu kita harus cek dulu Kak, BPJS-nya aktif karena apa. Kalau memang yang dari ada misalnya syaratnya Kak ya untuk mengaktifkan ataupun dinonaktifkan karena apa. Mungkin Kak bisa cek dulu nih di kalau BPJS itu biasanya karena ini Kak ya, karena ada dari survei ataupun petugas dari dinas sosial yang datang ke mungkin merasa tidak layak untuk misalnya untuk keluarga sejahtera gitu ya, mungkin bisa untuk membiayai iurannya sendiri gitu, tidak harus dibayarkan oleh pemerintah lagi. Namun jika memang nanti merasa saya masih nggak mungkin untuk membayar sendiri, harus masih mau dibayarkan pemerintah, boleh nanti ada syarat dan ketentuan yang bisa dilampirkan untuk diaktifkan kembali gitu Kak ya. Iya benar. Oke, pertanyaannya makin banyak nih, mungkin kita nggak mungkin jawab semua nih Kak ya, karena kita juga berhubung keterbatasan waktu, kita pilih beberapa lagi. Nanti silakan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi sore yang berbahagia ini, teman-teman mungkin nanti bisa menunggu sesi-sesi live kita berikutnya Kak ya, yang sangat informatif yang akan kita nanti akan tersedia, nanti bisa bertanya. Nah mungkin jika ada pertanyaan yang khusus nanti bisa langsung ditanyakan melalui DM mungkin juga boleh gitu Kak ya. Iya benar. Oke. Bentar Kak, kita cek dulu nih. Ada beberapa lagi pertanyaan. Ini sama ya pertanyaannya, dari tadi udah kami jawab terkait dengan pemutihan juga sudah. Terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah memfollow akun BPJS Kesehatan Cabang Semawe. Jangan lupa terus mengikuti dan di like seluruh postingan yang ada di kita. Ini cairin uang. Kalau BPJS Kesehatan itu tidak bisa ya Pak untuk cairin, karena kita hanya menyediakan layanan kesehatan itu mungkin dari BPJS Ketenagakerjaan ya, JKA. Betul sekali, kita BPJS Kesehatan salah satu jenis kepesertaannya itu adalah JKA. Salam Pak Barazi ya, salam kembali dari Klinik Pompa. Terima kasih sudah bergabung di live kami. Oke, mungkin ini ada Bu, saya warga Utenkot tapi masih terdaftar di Medan Marela, apa bisa daftar langsung di situ? Maksudnya gimana nih Bu, saya warga Utenkot. Kalau Ibu belum terdaftar sebagai peserta JKN, bisa Ibu kalau misalnya mau mendaftar. Cuma kalau lebih baik ke kantor BPJS saja Bu. Nanti
akan dijelaskan, akan diarahkan, karena kan BPJS itu ada yang mandiri gitu Oke, kan, iya. yang bayar iuran. Jenis pesertaannya ada beberapa lah ya. Iya, ada beberapa. Jadi apa memilih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 gitu. Oke, dari Kak Indah Ayusari 86, sehat selalu Kak Fajar. Amin. Terima ya kasih Allah, Kak. amin. Doa yang sama untuk Yang mendoakan. Iya, betul. Ini juga ada pertanyaan Kak Vicky, apa detail perbedaan antara kelas 3, 2 dan 1? Secara umum harusnya sama Kak ya. yang jelas iurannya itu udah pasti beda. Ya, kalau dari segi kalau iuran. secara pelayanan tidak ada perbedaan. Hanya- sama iuran sama kamarnya. Iya, jenis hanya kamarnya. jumlah bed yang tersedia Kak ya. Tapi kalau untuk pelayanan yang didapat itu tidak ada beda. Ya, tetap kelas 3 tetap dilayani, kelas 2 tetap dilayani, kelas 1 tetap dilayani dengan ramah oleh Vaskes, oleh seluruh nakes yang ada di rumah sakit, oleh fasilitas kesehatan. Jika memang ada yang dirasa tidak mendapatkan seperti apa Perlakuan yang yang sudah sama, boleh dilaporkan seperti yang kami sampaikan tadi melalui BPJS 1 yang sudah ada di flyer-flyernya di dinding-dinding rumah sakit. Oke. Bisa kalau mau dari KRH, kalau mau pindah Vaskes bisa, mau pindah ke Arun bisa. Bisa dicek melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi jangan lupa nih kawan-kawan juga untuk cek nih, untuk dibuka dulu untuk di-download aplikasi Mobile JKN-nya kamera sinyalnya. Iya. Oke, ini terakhir mungkin Kak nih dari Kak Erlina. Salam Bu Fajar untuk program Pronanis. Kapan bisa aktif lagi pasca bencana banjir? Kita tidak ada menginformasikan untuk tidak mengaktifkan kegiatan Pronanis. Silakan dijalankan. Nah, kalau misalnya bisa dijalankan tidak ada kendala gitu. Jadi tidak ada informasi karena bencana jadi Pronanis tidak kita jalankan ya. Tapi itu kita kembalikan lagi ke Vaskesnya. Kalau misalnya Vaskesnya tidak terdapat bencana banjir longsor, bisa dibuat kegiatan, silakan dibuat kegiatan. Cuman kalau untuk pengklaimannya tetap sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada larangan untuk menjalankan program. Oke nih Kak, karena kita juga sudah di penghujung waktu nih, tak terasa nih kita sudah hampir sejam nih menemani rekan-rekan semuanya sharing seputar tadi screening riwayat kesehatan dan juga berbagi terkait dengan pertanyaan seputar dengan pelayanan dari penyelenggaraan program JKN nih. Nah mungkin Kak di akhir sesi ini kami mau minta nih closing statement dari Kak Fajar, mungkin apa yang mau disampaikan terkait dengan kegiatan kita ataupun dengan terkait dengan screening riwayat kesehatan. Fajar silakan. Baik. Intinya harapan kita jadi seluruh peserta JKN umur berapapun, nah kalau misalnya dia umur masih di bawah 10 tahun yang belum bisa pakai Android, diisi screening riwayat kesehatan. Jadi semua peserta JKN segala lini, segala umur untuk mengisi screening riwayat kesehatan supaya apa, yaitu kayak kita sampaikan tadi, kita mencegah resiko penyakit gitu. Jadi sudah ada upaya promotif preventif secara dini dari kita untuk mencegah supaya kita tidak terdampak penyakit yang nantinya bisa bertambah serius, mengganggu kehidupan gitu Kak ya. Intinya seperti itu sih yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk Kak Fajar yang sudah menemani sore kita yang di akhir tahun yang sangat spesial ini untuk berbagi terkait dengan penyelenggaraan program JKN yaitu tentang screening riwayat kesehatan. Terima kasih atas informasinya. Kami juga infokan kepada seluruh rekan-rekan jangan lupa nih untuk mendownload juga memanfaatkan kanal-kanal layanan tatap muka yang disediakan oleh BPJS Kesehatan baik dari aplikasi Mobile JKN maupun aplikasi chat WhatsApp Pandawa di nomor 0811 8165 165 dan juga call center di call center 165 gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan Salam JKN dan juga jangan lupa nih untuk follow juga akun Instagram BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semawe di Instagram, TikTok dan juga YouTube dan juga akun BPJS Kesehatan RI. Dan jangan lupa untuk join terus di kegiatan kita BPJS On Air yang kita laksanakan rutin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah setia menemani kami, sudah mengikuti, sudah tetap layar, dan kami mohon maaf nih mungkin ada pertanyaan yang belum kami jawab.
Karena keterbatasan waktu, insya Allah akan kita jawab di lain kesempatan. Terima kasih Kak Fajar. Terima kasih atas sama-sama. kesempatannya. Terima kasih, Mbak Raji. Oke, terima kasih Terima kepada Bapak kasih Ibu. semuanya yang sudah jauh, yang sudah Oke, bertanya. kami akhiri kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung.